jam di hari Jumat, saudara. Hari itu, Bu, 2000 tahun yang lalu. 6 jam di hari Jumat 2000 tahun yang lalu. Kalau peristiwa itu tidak terjadi, maka sia-sialah pengikutan kita dan kandaslah kepercayaan kita. Dan Alkitab berkata kita ini menjadi orang-orang yang paling apa? Naas. Mengapa? Kalau peristiwa itu tidak terjadi, maka tidak ada satu Tuhan pun yang bisa menyelamatkan orang seperti saudara dan saya sekarang ini. Hari itu dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Itu masa penderitaan tertinggi. Dan Yesus mati jam 3, saudara. Tidak salah imam mengambil jam 2 sampai jam 4 ini. Sekarang jam 3 lebih 10, kurang 10, kurang seperempat. Ada sebuah artikel yang saya pernah baca 6 jam di hari Jumat, bahwa saking sakitnya Tuhan Yesus sampai lidahnya itu melekat di langit-langit, saudara. Tidak bisa bicara. Tapi sebelum kita ke sana, mari kita belajar firman Tuhan dulu. Inilah ucapan Tuhan Yesus di kayu salib hari itu. Dia berkata begini, Bapa, ya Bapa, saya ambil terjemahan yang paling sederhana dulu. Bapa, ampunilah. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Saudara perhatikan, bukan kata maaf, bukan kata sorry, tapi forgive. Memaafkan itu sesuatu yang natural, saudara. Tapi mengampuni itu sesuatu yang ilahi. Itu sebabnya tidak mudah ini. Kalau belum ada seorang pribadi yang membayarnya, hari itu tidak mungkin kita bisa menjadi orang yang bisa mengampuni. Karena ini bukan hal yang mudah. Maaf mudah diucapkan, tapi kalau mengampuni artinya saudara menganggap orang itu tidak pernah bersalah dan memasukkan kembali orang itu di hatimu. Mudah tak? Tapi karena ada satu orang hari itu yang berteriak di surga, satu pribadi, Yesus Kristus, yang berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya heran hari itu, karena yang datang itu banyak orang. Ada rakyat, ada perempuan, ada prajurit, ada pembenci Yesus, ada yang tidak tahu apa-apa, keroyokan, gerombolan, semua teriakannya satu, apa? Salibkan dia. Wajar kalau hari itu yang disalibkan ini berteriak, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi rupanya teriakan itu tidak untuk semua orang yang hadir di situ. Saya baru tahu, saya baru belajar, Tuhan baru singkapkan. Ternyata teriakan itu disasarkan, ditujukan pada satu golongan. Nah, kita berkata, Jesus said, Father. Siapa yang Tuhan mintakan ampun? These soldiers, tentara-tentara ini, yang membunuh aku ini, yang menyiksa aku ini dari jam 9 sampai jam 3 ini loh. Please forgive them, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ada kata please, tolong Tuhan, ampuni mereka. Terus yang lain bagaimana? Apakah tidak diampuni? Mengapa hanya disasarkan pada satu golongan? The soldiers. Siapa di sini yang tentara? Saudara dan saya. Saudara, mungkin teriakan itu bukan untuk tentara yang hadir pada hari itu saja loh, tapi bisa juga ke arah Tuhan arahkan ke kita. Saya tidak pernah tahu bahwa setiap kegagalan kita, kejahatan kita, pengkhianatan kita, dosa kita, pelanggaran kita, itu penyiksaan terhadap Tuhan, penyiksaan terhadap hati Tuhan. Seperti kita meludahi Tuhan untuk kesekian kali, seperti kita menampar muka Tuhan yang kesekian kali. Sesungguhnya bukan hanya kepada tentara-tentara hari itu saja teriakan ini diarahkan, tetapi kepada saudara dan saya
Yang setiap kali kita melakukan pelanggaran, yang setiap kali kita melakukan kesalahan, itu menyakitkan hati Tuhan. Tidak salah kalau si bungsu ketika datang kepada bapaknya sesaat setelah dia menyadari keadaannya. Alkitab berkata, aku ini berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Siapa yang dia lukai? Siapa yang dia kecewakan? Siapa yang dia ludahi? Siapa yang dia permalukan? Bapa. Hari itu Tuhan berkata, the soldiers do not know. Mereka ini tidak ngerti apa yang sedang mereka lakukan. Seperti yang tadi ditampilkan, the passion. Saudara, dagingnya mengelupas loh saudara. Bukan hanya bilur, mengelupas. Saya tidak mau lihat adegan itu, terlalu menyakitkan. Dan ketika Tuhan melakukan itu, yang dipikirannya siapa? Orang-orang seperti saudara dan saya. Di pandangan Tuhan Yesus ada sebuah impian, inilah nanti orang-orang yang bakal menerima keselamatanku. Di pikiran Tuhan Yesus, di mimpinya Tuhan, inilah orang-orang yang akan menjadi jajaran orang-orang yang aku tebus. Dan disitulah wajah saudara dan saya muncul di benaknya, di hatinya, di pikirannya. Itu sebabnya Tuhan Yesus rela lakukan semuanya. Dan alasannya cuma satu, Alkitab berkata, karena begitu besar. Sampai tidak ada bahasa lagi, karena begitu besar. Sebegitu besarnya sih malah, ya seitu tadi. Sampai sebegitu tadi. Ya itulah besarnya. Dan hari itu dia berteriak, Bapak, tentara-tentara ini tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi tolong please, ampuni mereka. Yang lainnya bagaimana? Tidak tahu. Tapi dari satu teriakan ini saudara, dari satu teriakan ini yang disasarkan pada tentara hari itu, dari satu teriakan ini, dari satu teriakan seorang imam besar ini, saudara bayangkan ya, di tengah kesakitan Tuhan masih sempat-sempatnya loh mintakan ampun. Saya tahu dan saya pernah mengalami titik paling menyakitkan secara fisik dalam hidup saya. Sampai saya tidak bisa bergerak, tidak bisa apapun, tidak apa. Saudara, yang namanya jalan saja harus dituntun. Yang namanya pipis, yang namanya pup, itu pun harus ditolong, dibantu. Betul-betul zero strength, zero power. Harus ditolong orang lain. Boro-boro saya berdoa buat orang lain saudara. Berdoa buat diri sendiri aja tidak terucap. Kenapa? Saking sakitnya, saking menurut saya ya, saking menderitanya. Dan Yesus, dia bukan only 100% human, he is 100% divine. Tuhan itu 100% Tuhan, 100% manusia. Dan saudara perhatikan, kalau saudara lanjutkan pembacaan Alkitab di dalam lanjut, saya minta slide selanjutnya. Saudara, inilah buah dalam Matius 27. Inilah buah dari apa yang diteriakkan Tuhan Yesus di tempat yang paling mematikan hari itu. Nama tempatnya saja apa? Bukit Tengkorak. Tidak ada kehidupan. Itu tempat paling mengerikan, tempat paling menderita, tempat maut. Itu lubang maut mungkin hari itu. Tapi karena ada satu kehidupan, Sang pemberi hidup itu berteriak, Bapa ampunilah mereka. Dan karena teriakan yang adalah pemberi hidup ini, maka ceritanya menjadi lain. Ceritanya tidak berakhir sampai di situ saudara. Rupanya pada kisah selanjutnya, pada cerita selanjutnya, ada sebuah ucapan yang keluar dari mulut orang yang secara manusia tidak mungkin ini diucapkan. Yang secara manusia tidak mungkin ada statement seperti ini. Yang secara manusia tidak mungkin ada pewahyuan seperti ini. Tidak mungkin. Karena hari itu dia adalah orang yang paling jahat. Tapi dia hanya mengerjakan tugas. Dia adalah seorang perwira Romawi hari itu. Dia bukan Yahudi. Komandan kompi lah mungkin kalau hari ini. Dan inilah orang yang dalam beberapa literasi Kristen, konon ya saudara, ini tidak tertulis di Alkitab.
Jadi ini tidak ditulis di Alkitab kita ini ya, tapi ditulis di bawah kitab lain, kitab sejarah. Saudara boleh percaya, boleh tidak, karena ini konon. Orang yang menombak lambung Tuhan Yesus, kenapa harus ditombak? Karena memang budaya, hukum waktu itu memang harus begitu. Tidak dipatahkan kakinya seperti ada yang tertulis, tidak ada satupun dari tulangnya yang patah. Lambung Tuhan ditikam. Dan perwira ini ketika dia menikam itu, akan menikam itu, ternyata dalam literasi ini sebenarnya dia punya kelainan mata, dia sakit mata, agak burem-burem begitu. Tapi tidak pakai kacamata, tidak mungkin ya antara pakai kacamata. Ketika dia menikamkan pedangnya ke lambung Yesus, memastikan bahwa dia ini mati, Tuhan Yesus itu mati. Kalau enggak, mayatnya bisa dicuri orang, bisa diambil orang. Jadi semua yang mati hari itu karena salib, dipastikan mereka harus mati. Ada yang dengan dipatahkan kakinya, ada yang dengan ditombak lambungnya. Ketika air dan darah itu memancar dari lambung Tuhan, biar itu muncrat semuanya ke mukanya, ke matanya, ke seluruh badannya. Dan hari itu juga saudara, dia mengalami mujizat, matanya bisa melihat. Dan konon sekali lagi saudara, orang ini yang di beberapa kitab disebut namanya sebagai Longinus. Sejak hari itu dia keluar dari ketentaraan, dia keluar dari pasukan Romawi, dan dia menyingkirkan diri ke satu tempat. Dia mengalami pewahyuan demi pewahyuan, perjalanan demi perjalanan. Dan orang inilah yang pada akhirnya dia pergi ke Turki dan Yunani dan memberitakan Injil di sana sampai matinya. Bukan hanya itu, dia ini juga martir. Jadi setiap kali dia memberitakan Injil, satu persatu giginya dicabut, satu persatu jarinya dipotong, lidahnya dipotong. Tapi dia masih bisa melakukan semuanya dengan cara yang luar biasa. Dan Longinus inilah saudara, orang yang menikam lambung Tuhan Yesus. Pada akhirnya orang inilah yang tercatat sebagai salah satu martir yang mati di Turki dan memberitakan Injil sampai Yunani. Mengapa terjadi seperti itu? Rupanya ada sebuah peristiwa yang sebelum dia memutuskan, yang sebelum Tuhan memilih dia mengalami sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yang di Alkitab tercatat seperti ini, Matius 27 ayat 54. Ketika komandan kompi dan para tentara yang menjaga Yesus melihat gempa bumi dan apa? Keajaiban-keajaiban yang lain. Dalam terjemahan lain, everything. Dari jam 9 sampai jam 3, semuanya mereka melihat itu dan mengikuti peristiwa itu. Gempa bumi, tabir bait Allah terbuka, peristiwa gelap gulita, semua peristiwa itu mereka melihat. Bukan hanya melihat, hati mereka menangkap sesuatu. Dan ketika mereka mengalami itu, mereka sangat ketakutan. Saudara bayangkan, di tengah ketakutan pewahyuan itu muncul. Dia berkata apa? Sungguh bahwa orang ini adalah benar-benar anak Allah. Saudara bisa bayangkan, dari satu teriakan, Bapa ampunilah mereka. Dan inilah buah dari yang menjadi doa dan teriakan Tuhan Yesus hari itu. Bukan orang Farisi yang bertobat, bukan pemimpin imam yang bertobat, bukan orang Yahudi yang bertobat, tapi kepala kompi Romawi yang bertobat. Sebab Tuhan menyasarkan, sebab Tuhan hatinya tertuju pada mereka. Waktu Tuhan Yesus berteriak, Bapa, please forgive these soldiers. Dan karena ucapan itu, inilah jiwa yang hari itu menjadi tuwean di peristiwa yang paling menyakitkan, di yang peristiwa yang secara dunia sangat tidak masuk akal dan sangat tidak fair, saudara, sangat tidak adil, harus menimpa Tuhan. Saudara bisa bayangkan ya, bahwa di tempat yang seharusnya tidak mungkin teriakan itu didengarkan, tidak mungkin teriakan itu diucapkan, ketika saudara dan saya melakukan ini, surga mendengar, Bapa mendengar. Bukan hanya mendengar saudara, tapi apa? Mendengarkan. Dan ketika semuanya ini terjadi,
Alkitab mencatat bahwa orang inilah yang pada akhirnya satu-satunya yang berkata bahwa truly, sesungguh-sungguhnya dia ini adalah anak Allah. Mungkin gak orang sejahat ini kira-kira bisa bertobat? Tidak mungkin. Tapi hari itu ada seorang imam besar, Yesus Kristus Tuhan, yang dalam kesakitannya meneriakkan sesuatu ke hadapan Bapa. Bapak mendengarkan, surga bergerak, satu jiwa dilahirkan. Dari satu jiwa ini Turki, Yunani, kekristenan lahir. Amin, saudara. Dan tidak selesai sampai di situ. Kita lanjutkan firman Tuhan yang selanjutnya. Kita tadi sudah melihat ya, unfigure, saking tidak berwujudnya, saking rusaknya, semua yang dialami Tuhan Yesus secara fisik maupun mental. Dan semuanya itu dilakukan karena yang di pikiran Tuhan, di impian Tuhan, di jiwanya, di hatinya ada wajah saudara dan saya. Ada ribuan generasi, ada bangsa-bangsa, ada ribuan jiwa-jiwa yang sedang Tuhan impikan untuk memperoleh keselamatan. Dan untuk itulah Tuhan rela membayar harganya. Dan Alkitab berkata untuk itu, untuk semua kesakitannya. Saudara perhatikan Yesaya 53 ayat 12. Satu demi satu, semua detail siksaan, semua bentuk penganiayaan, semua permaluan yang dia terima, yang Tuhan terima. Untuk itu semua Alkitab berkata, aku akan memberi upah kepadanya di tengah-tengah umatku. Ia akan turut ambil bagian atas segala sesuatu dengan mereka yang kuat, karena ia memberikan hidupnya untuk siapa? Orang, dan dia mati. Siapakah ini? Tuhan Yesus sendiri. Orang telah mengatakan bahwa ia penjahat, dia disalibkan di kanan penjahat. Tapi ia membawa dosa banyak orang. Dan Alkitab berkata, saudara, tidak selesai sampai di sini. Alkitab berkata apa? Ia sekarang, mari kita katakan, ia sekarang. Kapan saudara? Sekarang, hari ini, jam 3 saudara, hari ini. Dia sekarang. Kalau saudara nanti ngomong besok, ya sekarang. Besoknya lagi, ya sekarang. Never ending, tidak pernah berhenti sampai pada kekekalan. Ia sekarang berbicara demi mereka yang telah berdosa. Saudara, ini loh saudara. Pada akhirnya Imam Besar Agung sekarang sudah berdiri, berada di tempat yang sesungguhnya. Di mana? Di hadapan Bapa. Untuk siapa saudara? Untuk kepentingan kita. Bukan hanya berdoa loh saudara. Berbicara. Apa yang dibicarakan? All about us. Di surga dialog Tuhan Yesus dengan Bapa di surga, semuanya tentang kita. Topiknya kita, pokok pembahasannya kita. Mengapa? Hatinya hanya tertuju pada kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan di bangsa-bangsa, apa agenda surga yang Tuhan percayakan ke kita, semuanya tentang kita. Dan dia bicarakan semua di hadapan Bapa. Kapan? Sekarang, anytime, every time. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Yang lebih ajaib lagi saudara, saya tutup dengan yang satu ini. Lanjut. Ibrani 9 ayat 24. Kristus pergi ke tempat yang maha kudus. Kalau Yesus hanya mati dan tidak hidup, ini peristiwa gak mungkin terjadi saudara. Tidak pergi, hanya mati. Konyollah kita, sengsaralah kita, matenglah kita. Tapi Alkitab berkata Yesus Kristus pergi ke tempat yang maha kudus. Tapi tempat itu bukan tempat yang dibuat manusia. Karena kemah itu hanya gambaran dari yang sebenarnya. Kristus pergi kemana saudara? Ke surga. Kemana saudara? Ke surga. He is here. He is now standing, speaking di hadapan Bapa for you and for me. Amin. Dia berbicara, dia sekarang ada di sana. Dan saudara lihat sasarannya satu. Apa saudara? Untuk menolong kita. Amin.
Saudara tidak perlu repot kadang ngenes, Tuhan siapa yang mengingat aku ya, siapa yang akan mendoakan aku ya. Yesus berdiri di hadapan Bapa, yang di Alkitab juga dikatakan untuk kepentingan kita. Saya tahu saudara apa artinya hampir mati, saya tahu. Bahkan menurut ibu saya itu sudah di gerbang maut ya Bu ya. Sudah di gerbang maut, pintu maut. Putih seperti yang dilihat Kak Steve. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada suara. Tidak ada siapapun saudara. Beberapa teman, saya percayalah saudara-saudara semua pemimpin pasukan berdoa buat saya. Sehingga dari surga muncul keputusan, engkau harus hidup, belum mati. Mengapa saudara? Ada pribadi yang di Alkitab ditulis satu-satunya ya, hasratnya, pikirannya, jiwanya, kehendaknya, seluruh keberadaannya hanya satu saudara yang dia inginkan. Ia ingin menolong kita. Amin. Saudara tidak perlu melo kalau dari mendoakan kamu. Saudara tidak perlu melo kalau belum punya pendoa syafaat. Kita punya Yesus yang always standing in front, in the present saudara. Di hadapan Bapa, bukan ketika di bukit Golgota saudara, tapi di surga. Dan hatinya hanya satu, hasratnya hanya satu, pikirannya hanya satu, agendanya hanya satu, menolong saudara dan saya. Amin. Betapa tenangnya hatimu saudara, kalau engkau tahu bahwa engkau ini, saudara dan saya, kita punya seorang penolong yang stand still. Bukan yang kadang nolong, kadang nendang, kadang baik, kadang mengkhianati. Bukan, that not kind of helper. Menolong kita di hadapan Bapa untuk semua kesalahan, pelanggaran apapun. Hanya satu sasarannya, agendanya, menolong kita. Amin. Hari ini saudara, saya tidak peduli, saya pun juga pernah di titik yang saya tidak bisa berdoa. Saya sih tidak berpikir mati ya. Tapi karena saking sakitnya, saya tidak punya iman. Sampai akhirnya harus orang lain yang menggendong saya. Kondisi saya benar-benar seperti seorang yang harus diturunkan dari genteng itu loh saudara. Dari genteng dibuka harus 4 orang yang gendong. Tarik pakai apa? Pakai rantali, karena tidak bisa sendiri. Saudara, tapi percayalah bahwa ketika ada 1 orang saja yang berdoa, peristiwanya, kejadiannya, ceritanya akan menjadi lain. Amin. Saudara bayangkan ya, Tuhan Yesus sendiri, kita berapa orang? Kita berapa orang? Kita ini beribu-ribu jumlah kita saudara. Saudara bisa bayangkan ketika kita one heart, one soul with one voice, kita berdoa di hadapan Bapa. Bayangkan saudara, betapa berkuasanya doa kita. Amin. Di titik yang paling gelap, bahkan di tempat yang paling jahat yang dunia katakan tengkorak, tempat mati, ketika teriakan itu keluar dari iman, akhir cerita menjadi berbeda. Saudara jangan pernah berhenti berdoa. Tapi ingat juga saudara bahwa sesungguhnya yang harus menerima pengampunan itu adalah kita belajar. Bukan hanya Bapa ampunilah mereka, kita juga bisa mengucapkan itu ketika ada beberapa hal yang betul-betul kita tidak mengerti. Tapi ada kalanya kita juga harus belajar untuk Bapa ampuni aku. Sebab kita hanya bisa mengampuni orang lain ketika kita bisa mengampuni diri sendiri. Amin. Hari ini saudara, mari sekali lagi kiranya kebenaran ini menolong kita, bahwa sampai kapanpun, dalam keadaan apapun, doa itu merubah segala sesuatu. Dan dengan Tuhan sebagai imam besar agung, maka tidak ada satupun yang Tuhan tidak bisa lakukan untuk hidup kita. Amin. Saya minta kita semua menyembah Tuhan. Mari kita angkat satu pujian berkali-kali. Tuhan tolong. Mungkin teriakan inilah yang paling sering kita ucapkan di hadapan Tuhan. Mungkin ucapan inilah yang paling kita teriakkan, even ketika kita sendiri. Teriakan itu hanya Tuhan tolong. Maybe kita juga ucapan itu in silent, dalam ketenangan kita, dalam kesendirian kita. Kita tidak tahu siapa yang bisa nolong kita. Tapi Alkitab berkata di surga ada seorang pribadi yang hatinya, pikirannya tertuju kepada kita, dan hasratnya hanya satu, menolong kita. Mari kita angkat satu pujian.